Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul, saya akan memperagakan bagaimana cara turun cangkok pada tanaman jambu. Oke, sebelum kita turun cangkok, kita pastikan dulu sebisa mungkin daun dalam kondisi dominan tua dan tidak ada tunas baru yang tumbuh. Dan yang lebih penting tentunya kondisi akar sudah sangat lebat, dan pada akar tersebut sudah tumbuh juga akar serabut. Karena keberadaan akar serabut ini menandakan bahwa cangkokan tersebut atau akar cangkokan tersebut sudah sangat siap untuk menutrisi tanaman apabila nanti cangkokan tersebut kita potong. Lantas seberapa pentingkah kelebatan akar ini terhadap keberhasilan turun cangkok? Jadi menurut pengalaman saya pribadi bahwa kelebatan akar cangkokan sangat berpengaruh pada keberhasilan turun cangkok. Jadi cangkokan akan lebih cepat beradaptasi pada lingkungan atau media tanam yang baru, dan juga lebih cepat pulih. Baiklah, langsung saja kita lakukan penggergajian, dan seperti yang terlihat dalam video ini, saya lakukan penggergajian secara bertahap. Dalam artian kita gergaji pada kedua sisi kanan dan kiri secara bergantian. Pemotongan dengan teknik ini mencegah gergaji terjepit sehingga tanaman tidak terlalu tergoncang dan juga tidak patah dengan tiba-tiba. Oke, setelah tanaman berhasil kita potong, langkah berikutnya adalah proses pemangkasan. Di sini kita bisa melihat bahwa daun dan cabang-cabang kecil sangat banyak. Jadi cabang-cabang kecil atau tunas-tunas air ini kita buang seluruhnya. Tunas air ini tidak terlalu berguna dan hanya akan memakan nutrisi yang terdapat dalam batang cangkokan tersebut. Jangan lupa pula untuk memangkas setiap pucuk pada tanaman ini. Sebenarnya ini opsional atau tidak wajib, namun jika Anda mengharapkan tanaman lebih pendek dan dengan banyak percabangan, silakan Anda melakukan pemangkasan pada setiap pucuk saat proses pruning semacam ini. Langkah berikutnya adalah pemotesan daun atau pruning daun. Oke, di sini kita lihat daun masih terlalu banyak. Jadi wajib kita potes dan kita sisakan 4 daun sampai 6 daun pada setiap pucuknya. Mungkin hal ini terlihat sedikit ekstrim, tapi tujuan dari pemangkasan ini adalah mengurangi penguapan dan mempercepat proses tumbuhnya tunas-tunas baru. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat video ini. Baiklah, sambil menonton saya ingatkan, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tulis pada kolom komen. Oke, kita kembali pada topik, dan inilah hasil akhir pruning kita. Baiklah, proses selanjutnya adalah proses karantina. Di sini
Saya akan menempatkan tanaman tersebut pada tempat yang teduh. Kita bisa pilih tempat di bawah pohon ataupun tempat teduh yang lain yang terhindar dari sinar matahari langsung. Baiklah, sebelum menanam hasil cangkokan kita isi dulu polybag sekitar setengah bagian agar bagian akar tidak tertanam terlalu dalam pada media tanam. Langkah berikutnya adalah pembukaan bungkus cangkokan. Lakukan pembukaan bungkus cangkokan ini secara hati-hati dan teliti agar media cangkokan tidak ambrol. Dan seperti biasa, media cangkokan kita ini ternyata sudah dijadikan sarang oleh semut. Jadi koloni semut sudah berhasil membuat sarang pada media cangkokan kita ini. Namun untungnya cangkokan ini masih bisa menumbuhkan akar yang lebat. Mungkin karena koloni semut tersebut masih beberapa hari membuat sarang pada media cangkok tersebut, jadi tidak terlalu berdampak pada pertumbuhan akar cangkokan. Oke, langsung saja kita masukkan cangkokan pada polybag dan kita tambahkan tanah ke dalam polybag tersebut. Kita posisikan setegak mungkin. Dan di sini saya menggunakan media tanam tanah biasa tanpa olahan apapun. Namun jika ada, Anda bisa gunakan arang sekam ataupun sekam lapuk atau campuran sekam dengan tanah. Dan jika Anda mau memberikan pupuk organik, pastikan pupuk organik tersebut dalam kondisi sudah matang sempurna. Langkah berikutnya adalah lakukan penyiraman. Lakukan penyiraman dan pastikan media tanam basah dengan sempurna, dan hal ini akan membuat permukaan media tanam turun dan mengisi celah-celah kosong yang ada dalam polybag. Dan setelah itu kita rapikan posisi polybag agar media tanam sedikit lebih padat dan polybag terlihat lebih bagus. Dan untuk membasmi koloni semut yang bersarang pada akar tadi, kita bisa taburkan racun nematisida atau racun cacing dan insektisida atau anti serangga yang menyerang pada akar. Di sini saya menggunakan furadan dan tabur di atas permukaan media tanam. Dan terakhir adalah ikatkan bagian cangkokan pada tanaman atau benda lain di sekitar cangkokan agar cangkokan tidak mudah roboh. Baiklah, demikian video ringkas dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.